Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Depri Saipullah. Kali ini kita membahas sebuah berita gembira yang disampaikan Presiden Jokowi pada Jumat kemarin ya. Beritanya apa? Indonesia bebas dari sanksi FIFA. Malah FIFA akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membereskan atau membantu mengembangkan kembali hal-hal yang belum bagus di sepak bola Indonesia. Tadi kita dengar bagaimana pidato Jokowi. Dia mengatakan sudah mendapatkan kabar langsung dari Presiden FIFA Gianni Infantino soal Indonesia. Dia memastikan tak ada sanksi untuk Indonesia. Ini jadi kabar gembira karena timnas Indonesia bisa dengan aman main di agenda-agenda tahun depan dari U17, U19, dan timnas senior. Sekarang, apa yang harus dilakukan oleh PSSI dan FIFA? Karena kabarnya FIFA akan berkantor di sini. Tapi dari obrolan-obrolan di media sosial WhatsApp bersama teman-teman saya, kabarnya ini hanya antara pemerintah dan PSSI, pemerintah dan FIFA. PSSI mungkin tidak dilibatkan, benar apa tidak? Kita dengar lagi omongan Presiden Jokowi ya, seperti ini. FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Nah, seperti itu. Ada 5 agenda yang akan dibahas oleh FIFA dan pemerintah Indonesia terkait pembenahan sepak bola Indonesia secara mendasar. Ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan setelah terjadinya insiden Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Ini sebuah kabar yang buruk buat sepak bola Indonesia dan juga dunia. Tapi untungnya ini bukan sebuah kesalahan yang diakibatkan oleh kealpaan Indonesia dalam menggelar sepak bola. Walaupun banyak kesalahan yang terjadi, tapi FIFA mengerti. Inilah indahnya sepak bola dunia. Dan saya merasakan sebagai peliput bola sejak 2007, saya merasakan ada sesuatu yang beda dari FIFA. Dulu, PSSI selalu berlindung kepada FIFA. Tapi sekarang malah FIFA yang datang ke Indonesia. Saya curiga dulu 2000 di era Nurdin Halid memang tidak ada upaya untuk bicara dengan FIFA gitu. Dan pemerintah pun tidak bergerak. Dan buktinya FIFA kalau dibujuk oleh pemerintah bisa mengerti dan tidak memberi sanksi gitu. Dan konon kasus-kasus insiden dulu di sepak bola juga terjadi karena adanya komunikasi antar pemerintah dengan FIFA. Konon pemerintah Inggris memang meminta FIFA atau dalam ini UEFA saat itu setelah terjadi
tragedi Hillsborough atau Heysel untuk memberi sanksi kepada klub di Liga Inggris yaitu Liverpool. Kalau ini kan pemerintah meminta jangan ada sanksi karena Indonesia sedang punya banyak agenda sepak bola. Indonesia sepak bolanya sedang bangkit, sedang butuh pencerahan. Dan kini kita bahas 5 agenda kerjasama atau kolaborasi antara FIFA dan pemerintah. Yang pertama yaitu membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. Poin ini saya pikir ya memang inilah inti dari masalah dari tragedi di Kanjuruhan ya. Setelah diperiksa, setelah diinvestigasi, ternyata ada beberapa gerbang yang tidak memenuhi syarat standar FIFA. Ini juga saya agak aneh sebenarnya. Karena dulu stadion-stadion Indonesia apalagi untuk kasta tertinggi harus mendapatkan lisensi. Tapi karena standarnya mungkin belum baku atau ada upgrade terus ya soal standar stadion dari FIFA, standar kondisi dari Stadion Kanjuruhan belum memenuhi syarat-syarat sesuai standar FIFA sekarang. Itulah makanya saya setuju ini dilakukan. Presiden sudah menginstruksikan kepada Kementerian PUPR untuk memantau seluruh stadion di Indonesia untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan saya pikir banyak hal menarik ya akan ditemukan karena kondisi stadion di daerah itu berbeda-beda. Kalau stadion besar, saya pikir sudah bagus lah kayak GBK atau mungkin Kanjuruhan pun karena kurang di-upgrade jadi tidak sesuai standar FIFA. Stadion-stadion besar saya pikir tinggal dipoles saja, tinggal mungkin koordinasi keamanan saja yang perlu ditingkatkan. Setelah itu kalau soal fasilitas ya mungkin diperbaiki lagi lah. Kalau ada pintu yang kurang banyak, gerbang yang kurang banyak harus diperbanyak lagi. Selanjutnya poin kedua atau langkah kedua dari kolaborasi pemerintah dan FIFA, yaitu disebutkan memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Ini menarik nih. Saya pikir ini harusnya sejak dulu ya dilakukan ada kerjasama antara PSSI dengan kepolisian untuk memberitahu begini standar FIFA soal security sebuah pertandingan. Indonesia pun punya security officer khusus. Ini untuk menangani bagaimana cara mengelola keamanan di pertandingan sepak bola. Karena pertandingan sepak bola itu ada risiko rendah, risiko tinggi, risiko sedang. Nah, itu pengelolaannya berbeda-beda. Di Indonesia punya satu orang yang bisa punya security officer yang berlisensi FIFA, Pak Nugroho ya. Tapi dia sudah tidak di PSSI lagi dan sekarang ada di TGI PF ya, tim gabungan independen pencari fakta ya tragedi Kanjuruhan. Ya kembali ke poin 2 ini, kalau tidak terjadi tragedi Kanjuruhan ini, saya pikir poin ini mungkin tidak diperhatikan. Padahal inilah yang harus disamakan gitu. Karena polisi dan PT Liga misalnya dan PSSI selalu bergandengan gitu dalam menggelar pertandingan. Pertandingan tidak bisa digelar kalau tidak ada pengamanan dari polisi. Walaupun di Indonesia tidak standar gitu kalau pertandingan tidak ada, mungkin belum banyak lah ada steward gitu. Steward itu orang-orang yang khusus menjaga penonton gitu. Di Eropa sana steward tak menonton sepak bola, mereka
penonton gitu. Dan memang tidak bisa dibandingkan, mereka sudah dilengkapi dengan teknologi, kamera yang memantau, eee, tribun-tribun di stadion. Kalau ada yang berbahaya, maka akan diberitahu dan steward-steward ini akan bersiap. Saya pun melihat waktu Inter Milan melawan Barcelona, 10 menit atau 5 menit jelang pertandingan berakhir, steward itu sudah siap siaga gitu, menjaga, eee, menjaga kerumunan atau penonton. Itu termasuk juga mungkin kalau penonton mau keluar. Nah, ini harus disamakan persepsinya ya, dan harusnya sejak dulu ini dilakukan, tapi tidak apa-apalah, lebih baik terlambat daripada tidak ya. Oke, kira-kira seperti itu pendapat saya soal langkah kedua ya. Terus lanjut ke langkah ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Nah, ini tentu harus dilakukan oleh pemerintah, PSSI, dan tentu FIFA juga. FIFA sebagai lembaga yang mengatur sepak bola dunia akan memberikan bantuan, memberikan masukan, karena mereka lah yang punya regulasi soal pertandingan. Sedangkan supporter adalah stakeholder sepak bola yang juga berkepentingan, saling terkait gitu. Dan masukan dari mereka sangat bagus, sangat diperlukan oleh pemerintah, PSSI, dan tentu juga FIFA. Dengan mendengar masukan dari pentolan-pentolan supporter yang ada di Indonesia soal kondisi stadion, soal kondisi saat menonton, tentu akan ditemukan kesimpulan bagaimana harusnya pengamanan di stadion. Lalu kita melanjut ke poin keempat, yaitu mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Nah, inilah. Memang ini jadwal siaran itu memang agak terlalu malam ya. Banyak protes dilakukan karena pertandingan terlalu malam. Dulu di 2010-an gitu, 2000 saat divisi utama, saat ISL, setahu saya pertandingan malam itu sekitar jam 7 ya atau jam 6, kecuali bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan pertandingan digelar setelah buka puasa ya, itu beda cerita. Tapi kalau sekarang Liga 1 setengah 9. Bayangkan kalau setengah 9 di WIB, berarti setengah 11 di Papua gitu ya. Tentu ini harus diperhatikan. Dan yang lebih penting adalah eh, tingkat risiko dari pertandingan tersebut. Kalau pertandingan berbahaya lebih baik sore. Dan kita tahu kemarin tuh terjadi Kanjuruhan juga terjadi simpang siur, terjadi eh, eh, apa kesalahan ambil keputusan karena panitia sudah meminta PT LIB untuk memajukan jadwal, tapi ternyata tidak, dan inilah yang menyebabkan Dirut PT LIB Pak Hadian Lukita menjadi tersangka. Dan saya pikir janganlah eh, memikirkan cuma bisnis saja gitu. Pihak televisi, PSSI, dan juga pemerintah tentu berkepentingan soal ini. Pemerintah menjaga agar pertandingan tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Maka itu pertandingan yang berisiko harus disesuaikan gitu ya. Lalu kelima, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nah, ini yang terakhir menarik karena seperti saya sebut tadi soal security officer FIFA itu baru satu di Indonesia. Mungkin harus ada lagi orang-orang yang terlibat di sepak bola ikut khusus lah, atau bagaimana saya juga tidak paham ya. Terus ahli stadion gitu, mungkin ya
ini kesempatan besar karena FIFA datang ke sini, mereka tentu membawa orang-orang mereka, para ahli, dan Indonesia bisa mengambil mengambil ilmu atau mengambil nasihat dari mereka bagaimana stadion seharusnya dan pengamanan dan segala macam. Walaupun pada akhirnya semua ini memang harus timbul karena kesadaran bersama untuk menjaga keamanan pertandingan sepak bola agar bisa dinikmati kembali dan tidak ada kerusuhan. Menang kalah biasa di klub-klub besar Barcelona, Bayern Munchen pun kalah. Tapi ya kalah setelah 90 menit aja, setelah pulang ya pulang saja gitu. Ya, begitu teman-teman ulasan saya soal 5 langkah kolaborasi PSSI, pemerintah dan FIFA. Dan tentu stay di channel ini dan salam olahraga.